Sekolah Minggu HKI Cawang Cililitan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kakak mau ingatkan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan dan alat tulis, persembahan yang akan dikumpulkan melalui orang tua dan akan disampaikan ke gereja melalui orang tua, dan jangan lupa adik-adik ketika kita beribadah menggunakan pakaian yang rapih. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati untuk melayani Tuhan dan menyanyikan lagu puji-pujian untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita sama-sama berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Sukacita, sukacita, joy, joy, joy. Yeay, sekali lagi, tapi adik-adiknya aja ya. Apa kabarnya hari ini? Oke, semoga adik-adik dan keluarga dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Nah adik-adik, masih ingat gak sih nama kakak siapa? Iya, nama kakak Risa. Nah kalau kita udah ketemu kayak gini nih, online kayak gini, berarti kita sekarang mau ngapain adik-adik? Iya, mau ibadah sekolah minggu. Siapa yang udah siap untuk ibadah sekolah minggu pada hari ini? Angkat tangannya. Iya, kakak yakin adik-adik sekolah minggu udah siap untuk memuji dan juga mendengarkan firman Tuhan. Untuk membuka ibadah kita pada hari ini, yuk kita nyanyikan lagu Yesus Namamu yang Termanis. Kita memuji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Kita nyanyikan lagu Yesus siap untuk memulai ibadah pada hari ini. Walaupun kita masih online ya adik-adik, tapi supaya kita lebih erat lagi imannya satu sama lain, supaya hati kita semakin satu dengan yang lainnya, yuk kita mau angkat pujian, satukanlah hati kami, supaya kita beribadahnya juga semakin erat adik-adik dengan teman-teman kita yang berada di rumah. Yuk kita nyanyiin lagu ini bareng-bareng dengan sukacita dan semangat ya. Yuk kita nyanyiin bareng-bareng. Sukacita.
marilah kita dengarkan hukum Taurat yang tertulis dari titah ke-5 sampai dengan ke-10. Titah ke-5. Hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Titah ke-10. Jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan dosa bapa terhadap anaknya hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. Oke, sekarang kakak mau tanya, kira-kira di sini siapa ya yang happy atau bahagia menjadi anak Tuhan? Angkat tangannya. Iya, kakak yakin adik-adik sekolah minggu semuanya pada happy, pada senang menjadi anak Tuhan. Untuk itu kita mau angkat satu pujian, happy ya ya ya, happy ya ya ya, aku senang jadi anak Tuhan. Yuk kita nyanyiin bareng-bareng ya. Bareng ya adik-adik. Sukacita. Kasih setia Tuhan itu mungkin gak sih beranjak atau bergoyang? Enggak ya, kasih setia Tuhan itu selalu mengalir dalam hati kita, selalu tetap gak pernah bergoyang, gak pernah beranjak. Sama seperti lagu yang mau kita nyanyikan, yaitu biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Yuk kita nyanyiin bareng-bareng ya. Kita nyanyiin bareng-bareng ya adik-adik. Oke, gerakan dan Kak Clarissa. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun
Siapa yang sedang merasakan sukacita? Angkat tangannya. Iya. Nah, kira-kira sukacita adik-adik itu berasal dari mana? Berasal dari mainan yang banyak kah? Berasal dari uang jajan yang banyak kah? Enggak ya, sukacita kita itu berasal dari Tuhan. Sama seperti lagu Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Nah, sukacitanya kita itu datang dari Tuhan, mengalir dalam hidup kita, mengalir di hati kita. Yuk kita angkat lagu pujian tersebut, kita nyanyiin bareng-bareng ya adik-adik. Tuhan Yesus, sukacita, semangat ya adik-adik. Yuk kita nyanyiin bareng-bareng. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kakak mau ajak adik-adik untuk siapkan Alkitabnya, siapkan alat tulisnya, terus juga siapin hati pikiran kita dan juga telinganya ya adik-adik, supaya firman Tuhan yang disampaikan oleh abang dan kakak sekolah minggunya boleh adik-adik dengarkan dengan baik dan juga boleh dipahami. Nah, untuk itu kita mau angkat satu pujian, Ku Berikan Syukurku. Kita nyanyiin bareng-bareng ya adik-adik. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh, dengan sikap baik. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku.
Mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya kita bersatu dalam doa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau telah memberkati puji-pujian kami Tuhan, dan setiap puji-pujian yang kami nyanyikan Tuhan boleh menjadi kesenangan bagi hati-Mu saja Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar lagi anak-anak sekolah minggu akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Bapa Engkau siapkan hati adik-adik sekolah minggu Tuhan, supaya dapat menerima firman Tuhan dengan baik dan dapat dipahami oleh adik-adik sekolah minggu juga Tuhan Yesus. Kau berkati juga Tuhan kakak dan abang sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Bela Bapak setiap firman yang keluar dari mulut kakak dan abang sekolah minggu itu semuanya berasal daripada-Mu saja Bapa, dan boleh menjadi kesukaan juga bagi hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi hari ini dengan Bang Duben. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Karena Tuhan mengasihinya hingga dimuntahkannya, bom bom bom, cuap cuap. Nah adik-adik kelas pra-remaja, kita mau masuk firman Tuhan kita minggu ini ya. Ada yang tahu kita mau bahas tentang siapa? Tentang tokoh di dalam Alkitab. Siapa ya kira-kira? Sudah ada di judul. Terambil dari mana firman Tuhan kita hari ini? Terambil dari Yunus 4 ayat 6 sampai dengan 8. Yunus 4 ayat 6 sampai dengan 8. Yuk kita buka Alkitab kita, Perjanjian Lama ya. Sudah? Sudah ya, abang baca dari sini, adik-adik baca dari tempat masing-masing. Yunus 4 ayat 6 sampai dengan 8. Lalu atas penentuan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya. Lebih baiklah aku mati daripada hidup. Itu firman Tuhan kita pada hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya. Iya adik-adik, sebelum itu abang mau tanya, apa ya hubungan kita ceritanya hari ini tentang tumbuh-tumbuhan? Karena tema hari ini adalah rusaknya tumbuhan. Tema kita hari ini rusaknya tumbuhan. Nah adik-adik, berhubung kita membahas tentang tumbuh-tumbuhan, abang mau nanya dulu nih, adik-adik hafal nggak ya nama tumbuh-tumbuhan? Nanti kalau hafal, adik-adik tulis ya, nama tumbuh-tumbuhannya apa aja di buku catatannya. Nanti jawabannya adik-adik boleh fotokan ke Bang Duben, oke? Nah, abang mau tunjukin pohon apa ya? Nanti abang ada tunjukin ada 5 pohon gambar, ada gambar pohon ada 5. Nanti adik-adik tulis di buku catatannya pohonnya apa aja. Nanti jawabannya abang kasih tahu di grup kelas. Oke? Yang pertama, ini pohon apa ya? Nah, itu gambar pertama. Tebak, pohon apa? Coba tulis. Adik-adik bisa tulis itu pohon apa. Gambar kedua, pohon apa ya? Nah, sudah? Tulis ya jawabannya. Yang ketiga, pohon apa ya? Gambar 4, pohon apa ya?
Gambar 5. Pohon apa ya? Nah, tulis jawabannya ya. Nanti yang jawabannya benar semua nanti abang akan kasih hadiah sama adik-adik. Oke adik-adik, yuk kita mulai untuk firman Tuhan kita hari ini. Tadi kita bahas tentang tumbuh-tumbuhan. Tema kita hari ini rusaknya tumbuhan. Cerita kita tentang Yunus. Nah adik-adik, ternyata ada cerita di balik kepergian atau menghindarnya Yunus dari tugas panggilan Allah ke kota Niniwe. Saat Yunus ingin kabur dari kota Niniwe atas panggilan Tuhan, karena Yunus tahu nih orang-orang Niniwe itu adalah orang-orang yang suka ngelawan sama Tuhan. Akhirnya dia bersikeras untuk pergi menghindar dari tugas yang diberikan oleh Allah kepada Yunus. Tapi Allah tidak membiarkan itu adik-adik. Akhirnya Yunus dibuanglah ke laut. Masuklah Yunus ke dalam perut ikan selama 3 hari. Nah setelah itu dia dimuntahkan datang ke kota Niniwe yang sudah menjadi tempat pengutusan Tuhan kepada Yunus. Nah sampai kota Niniwe, Yunus melihat-lihat dulu bagaimana nih sifat orang-orang atau sikap orang-orang di kota tersebut. Akhirnya Yunus mendirikan pondok adik-adik dan tumbuhlah pohon jarak atas perkenanan Tuhan. Pohon jarak seperti ini nih. Tapi nanti fotonya Yunus agak berbeda ya pohonnya ya adik-adik. Itu karena foto yang zaman dahulu pohon jarak itu seperti itu. Nah, akhirnya tumbuhlah pohon jarak yang tingginya 3-5 meter. Tadinya yang Yunus tidak bersukacita datang ke kota Niniwe, akhirnya dia bersukacita karena tumbuhan itu tumbuh di atas dia, menaungi dia, melindungi dia dari serangan sinar matahari, dari teriknya panas matahari, dan dari yang lainnya. Jadi pohon itu membuat Yunus bisa berteduh adik-adik. Nah, setelah semalaman dia berada di bawah pohon jarak tersebut untuk berteduh, akhirnya atas perkenanan Tuhan, ada ulat yang makan pohon tersebut adik-adik. Akhirnya apa? Pohonnya layu dan akhirnya pohonnya mati adik-adik. Nah adik-adik, apa yang akan dirasakan oleh Yunus adik-adik? Akhirnya Yunus menjadi lesu karena angin berhembus ke dia dan terik mataharinya langsung menyinari kepalanya Yunus. Gimana perasaan adik-adik ketika adik-adik pas berdiri di bawah matahari nih? Di atasnya matahari, adik-adik pas di bawahnya. Pasti panas banget ya kulit kepala kita. Dan kalau terlalu lama akan membuat kita menjadi letih lesu dan mungkin kita akan bisa menjadi pingsan adik-adik. Nah itu yang dirasakan oleh Yunus adik-adik. Dia merasa kelelahan, letih lesu yang tadinya dia sukacita karena bisa berteduh di bawah pohon jarak. Akhirnya dia merasa kalau sudah letih lesu dan bilang kepada Allah, Tuhan kalau gitu udahlah baiklah aku mati aja lah. Kalau aku harus seperti ini, kepanasan di bawah matahari karena tidak ada tempat untuk berteduh. Nah adik-adik, apa sih yang mau kita lihat dari cerita kita pada hari ini? Ternyata ada cerita yang mau disampaikan Tuhan pada hari ini melalui firman kita tentang Yunus tersebut. Tuhan mau kita sebagai manusia yang diberikan mandat kepada Tuhan untuk menjaga semua ciptaannya itu tidak boleh merusak tumbuh-tumbuhan adik-adik. Terutama tumbuh-tumbuhan ya. Semua tidak boleh dirusak. Tapi terutama sesuai dengan tema kita hari ini adalah tumbuh-tumbuhan. Karena tumbuh-tumbuhan itu bermanfaat bagi kita. Apa aja sih manfaatnya? Bisa melindungi kita dari sinar matahari. Bisa melindungi kita dari hujan. Bisa melindungi kita dari bencana alam. Longsor kan coba adik-adik lihat. Kalau tidak ada pohon-pohon itu longsor akan terjadi adik-adik. Dan menimpa orang-orang yang berada di sekitar tersebut. Tetapi karena ada tumbuh-tumbuhan, akhirnya bisa bermanfaat bagi kita. Nah, gimana sih kalau tumbuh-tumbuhan itu akhirnya rusak dan tidak terpelihara? Akhirnya apa? Adanya bencana alam, banjir, longsor, terus apa lagi?
kita kepanasan, tidak ada tempat berteduh. Nah, pentingnya kita merawat tumbuh-tumbuhan supaya tumbuh-tumbuhan itu bisa tumbuh dengan baik dan bisa bermanfaat bagi kita manusia, adik-adik. Selain itu apalagi adik-adik? Ulat tadi digambarkan kita nih yang suka merusak tumbuh-tumbuhan. Ayo, siapa yang suka petik-petik tumbuh-tumbuhan di pinggir jalan? Itu nggak baik ya adik-adik. Itu bisa membuat tumbuhan itu mati, bahkan layu adik-adik. Nah, kalau sudah mati atau layu, tidak bermanfaat lagi buat kita. Akhirnya, kita tidak bisa menikmati lagi manfaat dari tumbuh-tumbuhan tersebut. Nah, kita tidak boleh sama seperti ulat itu yang merusak ciptaan Tuhan adik-adik. Nah, oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Kita merawat adik-adik. Kita bisa menjaga tumbuh-tumbuhan agar bisa bermanfaat bagi kita. Tumbuh-tumbuhan juga bisa menjadi kekuatan bagi tubuh kita loh adik-adik. Bisa menjadi sumber vitamin dan nutrisi bagi tubuh kita adik-adik. Nah, oleh karena itu hari ini kita disuruh dalam firman Tuhan kita hari ini untuk menjaga tumbuh-tumbuhan agar tumbuh-tumbuhan tersebut bisa tumbuh dengan baik, subur, dan bisa bermanfaat bagi kita adik-adik. Untuk firman Tuhan kita pada hari ini. Sudah paham belum firman Tuhannya? Nah adik-adik, kalau adik-adik juga suka misalnya menebang pohon sembarangan, atau misalnya tahu nggak kertas itu terbuat dari apa sih? Dari pohon ternyata adik-adik. Nah kalau adik-adik tidak memanfaatkan kertas itu dengan baik, berarti adik-adik juga sudah merusak tumbuh-tumbuhan. Banyak kertas-kertas yang terbuang, tidak bermanfaat. Oleh karena itu, manfaatkanlah barang-barang di sekitar kita dengan baik adik-adik. Supaya apa? Supaya lingkungan kita ini terjaga dan kita bisa sama-sama melestarikan lingkungan kita sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan bilang apa? Bolehlah kalian untuk merawat semua ciptaan Tuhan sesuai dalam Kejadian ya adik-adik. Tuhan mau kita merawat tumbuh-tumbuhan yang sudah Tuhan ciptakan. Oke adik-adik, itu firman Tuhan kita pada hari ini. Ini fotonya Yunus nih. Tuh, lagi berteduh di bawah pohon jarak. Nah, itulah ya firman Tuhan kita hari ini. Kiranya setiap firman Tuhan bisa berakar, bertumbuh, berbuah. Berarti kita pun harus sama seperti pohon. Kita berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam firman Tuhan adik-adik. Supaya firman Tuhan yang kita dengar tidak hanya masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, tidak, tetapi harus masuk ke hati kita dan kita bisa melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Itu aja adik-adik untuk firman Tuhan kita hari ini. Ayat hafalannya terambil dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Abang bacakan ya ayat hafalannya, Kejadian 6 ayat yang ke-11. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Itu untuk ayat hafalan kita minggu ini adik-adik. Nah, untuk aktivitasnya, abang mau adik-adik kerjakan kuisis. Nanti kuisisnya adik-adik abang kasih waktu pengerjaannya. Nanti setelah mengerjakan, adik-adik bisa melaporkan ke abang kalau adik-adik sudah mengerjakan. Nanti abang lihat nih, siapa yang skornya paling tinggi. Nanti abang gabung sama jawaban dari kelima tumbuh-tumbuhan tadi, pohon tadi. Nanti abang kalkulasi, abang cari 3 besar dan akan abang kasih hadiah. Oke, itu aja untuk firman Tuhan kita hari ini. Kita tutup buku catatannya, tutup Alkitabnya. Kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami telah selesai untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kami untuk merawat tumbuh-tumbuhan agar kami bisa mendapatkan manfaat dari tumbuh-tumbuhan tersebut. Kami terlindungi, kami bisa terhindar dari bencana alam. Tuhan, ampuni kami jika kami masih suka merusak tumbuh-tumbuhan. Biarlah kami sebagai anak-anak kelas pra-remaja bisa semakin sadar dan paham akan pentingnya tumbuh-tumbuhan untuk masa depan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa, kesalahan yang telah kami lakukan, supaya kami layak mendapat berkat dalam atas dari Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Biarlah kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, itu saja untuk firman Tuhan kita hari ini. Jangan lupa dikerjakan kuisisnya ya. Abang kasih waktunya pengerjaan sampai besok hari Senin. Oke, dan yang tadi jawaban tumbuh-tumbuhan juga dijawab ya. Nanti jawabannya kirim di grup kelas pra-remaja atau kirim ke Bang Duben. Oke adik-adik, jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Pakai masker. Pakai dulu nih maskernya nih. Pakai dulu maskernya. Terus cuci tangan. Dan menjaga jarak dan kurangi mobilitas. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Nah, adik-adik, tadi kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kakak mau tanya dulu, tema kita minggu ini apa adik-adik? Iya, rusaknya tumbuhan. Jadi, firman Tuhan minggu ini mengingatkan dan mengajarkan kita supaya kita tidak merusak tumbuhan ya adik-adik. Atau kita harus menjaga dan merawat lingkungan di sekitar kita. Khususnya firman Tuhan pada hari ini yaitu tumbuhan. Karena apa adik-adik? Ketika kita merawat ataupun merusak tumbuhan yang Tuhan ciptakan, Tuhan pasti akan melihat ya adik-adik. Dan ketika adik-adik merawat tumbuhannya, Tuhan pasti akan senang. Ketika adik-adik merusak tumbuhannya, pasti Tuhan akan sedih. Karena apa? Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Nah, sama seperti respon firman yang akan kita nyanyikan pada saat ini, yaitu mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Yuk kita nyanyiin bareng-bareng ya adik-adik. Sukacita, syukur ya adik-adik. Sama-sama. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ini dari awal ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekarang kita mau persembahan. Adik-adik boleh siapkan persembahannya. Nanti dikumpulkan melalui mama dan papanya, dan nanti mama papanya bisa memberikan persembahannya ke gereja. Dan sambil kita mengumpulkan persembahan, kita akan mengangkat satu pujian, yaitu betapa hatiku berterima kasih Yesus. Yuk kita nyanyiin bareng-bareng ya adik-adik. Kita mau mengumpulkan persembahan kita, sambil kita mengangkat pujian betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku
puji-pujian yang kita nyanyikan boleh menjadi sukacita bagi adik-adik, dan firman Tuhan yang disampaikan oleh abang dan kakak sekolah minggu boleh adik-adik pahami dan juga boleh adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, kita mau bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, Engkau telah memberkati ibadah kami pada hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah Bapa setiap puji-pujian dan juga firman Tuhan yang disampaikan oleh Abang dan Kakak sekolah minggu dan juga disampaikan oleh adik-adik sekolah minggu Tuhan, boleh menjadi kesenangan bagi Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah Bapa setiap firman yang didengarkan oleh adik-adik sekolah minggu itu boleh dipahami dan juga dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari Tuhan, sehingga firman-Mu yang tidak hanya didengarkan tapi boleh dilakukan juga Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkati juga Tuhan aktivitas kami selanjutnya Bapa. Engkau yang berkati Tuhan, lindungi kami Tuhan, jagai kami Tuhan, apapun yang akan kami lakukan selanjutnya Tuhan, Engkau yang selalu melingkupi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelumnya Tuhan mohon ampun atas kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Anak-anak sekolah minggu, mari kita berdoa dengan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hidupmu kepada Tuhan Yesus dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.